Halo, Bapak Ibu Guru hebat. Di video ini, Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari salah satu cara penggunaan sumber belajar di ruang murid dengan gawai papan interaktif maupun laptop yang ada di kelas Anda. Sumber belajar di ruang murid merupakan sumber belajar digital alternatif yang siap pakai dan diharapkan dapat membantu Bapak dan Ibu Guru untuk mengajar lebih variatif dan menyenangkan di kelas. Di materi sebelumnya, Bapak dan Ibu Guru sudah memahami manfaat serta cara mengakses sumber belajar di ruang murid. Namun, bagaimana menggunakannya secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Sebagai bagian dari layanan rumah pendidikan, sumber belajar di ruang murid dirancang sebagai alternatif yang dapat membantu murid memahami materi melalui berbagai format digital. Platform ini sangat cocok digunakan dalam pendekatan blended learning atau pembelajaran gabungan. Apa itu blended learning? Blended learning atau pembelajaran gabungan merupakan strategi pembelajaran terintegrasi digital yang memadukan antara pembelajaran sinkron dan asinkron yang dibantu dengan teknologi. Salah satu model yang direkomendasikan adalah station rotation atau rotasi stasiun. Ini adalah strategi pembelajaran di mana murid berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dalam satu sesi. Setiap stasiun memiliki aktivitas berbeda. Misalnya, ada stasiun pembelajaran digital, observasi langsung menggunakan alat peraga, hingga kerja kelompok yang mendorong kolaborasi antar murid. Model ini sangat cocok diterapkan apabila Bapak dan Ibu Guru ingin menyajikan media belajar yang beragam, fasilitas teknologi di sekolah terbatas, ingin meningkatkan keterlibatan aktif murid dalam pembelajaran. Station rotation atau rotasi stasiun dapat dilaksanakan dalam 2-3 jam pelajaran atau beberapa pertemuan, tergantung jumlah stasiun dan kedalaman aktivitas. Jumlah stasiun, durasi, dan aktivitas di setiap stasiun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika jumlah murid terlalu banyak dalam satu kelas, stasiun dapat diduplikasi. Misalnya, ketika jumlah murid 40 orang, guru dapat membuat 4 stasiun dikali 2. Sebelum mulai sesi pembelajaran, perhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar station rotation atau rotasi stasiun berjalan efektif. 1. Tentukan jumlah stasiun dan aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Pastikan setiap stasiun memiliki instruksi yang jelas. 3. Gunakan petunjuk visual atau tertulis agar murid dapat bekerja secara mandiri. 4. Atur waktu untuk rotasi agar proses berjalan tertib. 5. Siapkan lembar kerja untuk murid beraktivitas di setiap stasiun. Yuk, simak contoh penerapan station rotation atau rotasi stasiun dalam topik rantai makanan di kelas dari Bu Siti. Pada contoh ini, Bu Siti menentukan ada 4 stasiun yang akan digunakan. 1. Pembelajaran digital menggunakan sumber belajar di ruang murid. 2. Observasi ekosistem. 3. Interaksi di papan interaktif. 4. Puzzle rantai makanan. Sebelum memulai sesi rotasi, Bapak Ibu Guru perlu menjelaskan urutan perputaran dan aturan main dalam aktivitas yang akan berlangsung. Perlu diingat bahwa setiap kelompok murid mengunjungi stasiun dalam urutan yang berbeda. Maka, kegiatan pada setiap stasiun perlu dirancang untuk memberikan pemahaman yang setara. Artinya, tidak ada stasiun yang kegiatannya menjadi prasyarat kegiatan di stasiun lain. Selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu Guru juga berperan dalam mengawasi sesi dengan mengobservasi murid, serta berkeliling antar stasiun. Bapak Ibu Guru juga dapat melakukan intervensi jika mendapati ada murid atau kelompok yang kesulitan. Nah, inilah stasiun pertama, pembelajaran digital. Di sini, murid mengakses video simulasi rantai makanan dari sumber belajar di ruang murid, lalu menjawab pertanyaan seputar video di lembar kerja. Guru perlu memastikan perangkat dan tautan sudah siap sebelum sesi dimulai. Stasiun 2, observasi ekosistem. Di stasiun 2, murid melakukan pengamatan langsung terhadap ekosistem dalam botol. Murid diberikan pertanyaan pemantik dalam lembar kerja untuk membimbing eksplorasi mereka. Stasiun 3, penggunaan papan interaktif. Di stasiun 3, murid menggunakan papan interaktif untuk menjelajahi lab maya secara interaktif. Lembar kerja tetap disediakan untuk memantik murid mengeksplorasi. Pastikan koneksi internet dan perangkat berjalan dengan baik. Stasiun 4, puzzle rantai makanan. Di stasiun terakhir, murid menyusun gambar rantai makanan dalam bentuk puzzle kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman murid tentang konsep rantai makanan. Setelah semua rotasi selesai, sesi refleksi.
Setelah menyelesaikan semua stasiun, guru dapat menutup sesi dengan refleksi singkat atau kuis untuk mengukur pemahaman murid. Kegiatan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali konsep-konsep utama yang telah dipelajari. Kalau Bapak Ibu hanya ingin menggunakan laptop atau bahkan ponsel pintar tanpa papan interaktif, tenang saja, metode ini juga masih tetap dapat digunakan. Seperti Bu Siti, jika tidak tersedia papan interaktif, sesi rotasi hanya akan diterapkan dengan 3 stasiun. Misalnya, terdiri dari stasiun pembelajaran digital, observasi, dan puzzle. Berikut tips-tips yang dapat Bapak Ibu lakukan ketika pelaksanaan. 1. Model ini dapat dilaksanakan dalam beberapa pertemuan agar murid dapat mengeksplorasi materi lebih mendalam. 2. Bapak dan Ibu guru juga dapat menunjuk ketua kelompok untuk membantu menjaga keteraturan kegiatan. Mari manfaatkan sumber belajar di ruang murid sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di kelas. Ciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan bersama sumber belajar di ruang murid. Sumber belajar di ruang murid, teman belajar seru untuk semua.